Halo semua, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rahma Fikran Sujadi, NIM 2019009047, Kultur Jaringan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah tentang kultur jaringan pada tanaman sawit. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan vegetatif dengan menumbuhkan sebagian sel atau jaringan tanaman di dalam media buatan yang dilakukan secara aseptik. Pada teknik kultur jaringan, beberapa bagian tanaman dapat digunakan sebagai eksplan, seperti umbut, akar, bunga, bibit, dan embrio. Kultur jaringan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan perbanyakan dengan biji, yaitu laju multiplikasi dari bahan tanaman unggul yang cepat dan seragam. Kedua, perbaikan bahan tanaman yang sudah ada sebelumnya menjadi bahan tanaman baru dengan karakter superior. Dan tiga, membuka kesempatan untuk produksi bahan tanaman baru melalui rekayasa genetik. Seleksi tanaman tahan cekaman abiotik. Produksi tanaman haploid melalui kultur anter, seleksi tanaman resisten terhadap penyakit, serta sebagai usaha konservasi plasma nulpah bagi tanaman tua dan sakit. Selanjutnya ialah apa itu kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman monokotil dalam famili Araceaceae. Kelapa sawit merupakan tanaman yang unik karena hampir keseluruhan bagian dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan utama dari kelapa sawit adalah minyaknya, yang dapat diolah menjadi berbagai produk, baik pangan maupun non-pangan. Kelapa sawit memiliki kandungan minyak yang tinggi. Daging buahnya mengandung minyak sekira 45-50%, sedangkan intinya mengandung 47% minyak. Saat ini, kelapa sawit menjadi primadona sebagai penghasil minyak nabati dengan produktivitas terbesar dengan kebutuhan area tanam yang paling sedikit. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan kultur jaringan. Pada awal pemantapan kultur, eksplan disterilasi. Pertama, dengan mencuci eksplan dengan air keran yang mengalir. Kedua, dengan mencuci eksplan dengan satu atau lebih jenis zat antiseptik, misalnya alkohol, NaOCl, kalsium hipoklorit, CaOCl2, H2O2, AgNO3, atau HgCl2. Ketiga, dengan membilas dengan air steril setidaknya sebanyak 3 kali. Media hara juga harus disterilasikan, yaitu dengan mengautoklavnya pada suhu 120 derajat Celcius dan tekanan 1 kg cm⁻², selama 10 menit atau lebih. Yang kedua adalah propagul ditransfer ke media menggunakan alat yang paling efektif dan efisien, yaitu laminar air flow cabinet atau disingkat LAFC, agar kondisi propagul tetap steril ketika dimasukkan ke dalam media. Alat ini pada umumnya memiliki dua jenis filter, yaitu filter bagian luar yang sewaktu-waktu bisa dicuci, dan filter bagian dalam, yaitu filter HEPA, suatu penghembus udara semacam kipas angin mengalir udara secara horizontal melalui filter HEPA, sehingga udara yang masuk ke ruangan untuk bekerja menjadi steril karena sudah tersaring. Yang ketiga, setelah eksplan diletakkan secara aseptik pada media, maka wadah kultur harus ditutup. Biasanya ditutup dengan tutup poliureten, aluminium foil, atau lembaran plastik polietilen steril. Dan yang terakhir, selanjutnya wadah kultur berisi media dan eksplan diletakkan pada ruang kultur yang bersih dan terkontrol kondisi lingkungannya agar terhindar dari kontaminasi mikroorganisme.
Dan ini adalah tabel pengelompokan komponen kimia dalam buatan larutan stok untuk membuat media MS kelapa sawit. Tabel ini didapatkan dari literatur internet untuk sebagai contoh komponen kimia dalam pembuatan larutan stok untuk membuat media MS. Selanjutnya adalah penyiapan media tanam. Masukkan kurang lebih 500 ml Aquades ke dalam gelas piala 10.000 ml. Siapkan gelas pengaduk untuk mengaduk secara manual, atau jika tersedia fasilitas mesin pengaduk, masukkan juga batang pengaduk ke dalam gelas piala. Letakkan gelas piala yang sudah berisi Aquades di atas mesin pengaduk. Hidupkan mesin pengaduknya sampai batang pengaduknya berputar secara stabil dan dengan kecepatan yang dikehendaki. Yang kedua, masukkan satu demi satu larutan stok dalam jumlah sesuai yang tercantum pada tabel 1 yang kita ambil dari literatur internet. Setelah larutan sudah dicampurkan, tuangkan larutan ke dalam labu takar 1000 ml. Lalu tambahkan Aquades sampai volumenya 1000 ml. Bolak-balikan labu takar sehingga larutan homogen. Yang keempat, tuangkan larutan ke gelas piala 1000 ml dan hidupkan mesin pengaduk. Selanjutnya, tera pH larutan menjadi 5,8 dengan menambahkan KOH1N atau NaOH1N atau HCl1N. Keenam, untuk media cair, larutan dapat langsung dimasukkan ke wadah-wadah kultur. Volume yang dituangkan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, wadah kultur ditutup dengan penutup yang tahan panas. Untuk media semi padat, tambahkan 7G per L agar atau 2G per L gel rite ke dalam larutan. Panaskan media sambil terus diaduk-aduk supaya agar-agar atau gel rite dapat larut merata, tidak menempel lengket di dasar wadah. Sambil terus diaduk, tunggu sampai media mendidih. Selanjutnya media dituangkan dengan volume yang dikehendaki ke botol-botol kultur jaringan. Selanjutnya dilakukan proses penanaman dan pemeliharaan. Embrio yang sudah mengalami proses perkembangan dan sudah matang dapat diinduksi untuk berkecambah atau untuk membentuk tunas. Selanjutnya, tunas yang dihasilkan dapat diinduksi untuk membentuk perakaran. Lalu tanaman kecil yang terbentuk dapat diaklimatasi terhadap kondisi luar. Aklimatasi dilakukan dengan cara yaitu planlet diambil dari wadah kultur, dibersihkan dengan air dari sisa-sisa agar yang menempel, diperlakukan dengan larutan fungisida, lalu ditanam pada pot-pot atau nampan yang berisi campuran media tanah. Pada awalnya, planlet ditumbuhkan pada kondisi kelembaban tinggi dan intensitas cahaya rendah. Untuk itu, planlet ditumbuhkan di bawah naungan berupa tenda plastik atau warnet dengan terus disuplai dengan kabut air untuk menjaga iklim mikro agar kelembabannya cukup tinggi dan intensitas cahayanya rendah. Setelah 4-6 minggu, akar dan tunas baru terbentuk dan planlet menjadi fotoautrofik atau sudah mampu berfotosintesis secara aktif, sehingga naungan dibuka agar secara kelembapan turun dan intensitas cahaya naik. Selanjutnya, planlet dipindahkan ke media dalam polybag atau pot, lalu secara gradual dipaparkan pada intensitas cahaya yang lebih tinggi dan kelembapan udara yang normal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan selama presentasi dan ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Salam dan bahagia.